Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel saya ini, KKN dari rumah tanggap COVID, Winsa kelompok 58 tahun 2020. Nah, setelah kemarin-kemarin kita juga sudah membahas banyak hal, kita sudah sampai pembahasan pada kali ini, yakni cara menghindari atau mencegah stigma sosial yang timbul di masyarakat terhadap COVID-19. Stigma sosial itu apa? Perasaan buruk, perasaan khawatir atau ketakutan yang berlebihan terhadap pasien maupun virus itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa sih stigma sosial yang terutama stigma yang negatif ya? Stigma negatif ini perlu kita hindari karena ketika kita ini memberikan stigma negatif, stigma sosial ini yang negatif terhadap masyarakat, apalagi terhadap pasien COVID, efeknya adalah membuat masyarakat ini menyembunyikan kesehatannya, riwayat perjalanannya, bahkan bisa-bisa tidak mau periksa ke dokter ketika setelah mengalami gejala ataupun setelah melakukan perjalanan ke kota kota terdampak COVID, bahkan kabur ketika dalam masa perawatan. Nah, hal ini perlu sangat kita hindari. Oleh karena itu, langsung saja kita bahas pada video kita kali ini. Yang pertama, ini penting, yakni jangan melabeli etnis tertentu atau daerah tertentu sebagai penyebab adanya COVID-19. Nah, ini kan biasanya umum, terutama di media sosial, kita itu sering menuduh atau melabeli suatu daerah atau etnis sebagai daerah atau etnis yang pertama kali menyebarkan COVID-19. Nah, ini sebisa mungkin kita hindari karena hal itu tentu selain diskriminatif, hal itu juga dampaknya sangat buruk terhadap persatuan kita, yang mana kita ini butuh, kita ini harus kompak atau bersatu untuk melawan COVID-19. Nah, dampaknya seperti yang saya bicarakan tadi, bisa-bisa mereka ini selain merasa terdiskriminasi, mereka juga tidak mau periksa, menyembunyikan riwayat kesehatan dan lain-lain. Nah, itu penting yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mencegah stigma negatif terhadap COVID-19 adalah dengan pintar atau cermat bermedia sosial. Nah, pintar dalam bermedia sosial ini banyak hal, entah itu benar-benar bermedia sosial maupun menyebarkan berita-berita atau yang lain-lain. Nah, ini kita langsung bahas secara spesifik saja ya. Yang pertama yang kita maksud bermedia sosial ini adalah, satu, jangan menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya dan juga tidak jelas sumbernya. Nah, ini justru malah menambah panik warga yang melihat story Anda, warga yang melihat status Anda, melihat berita atau link yang Anda share, terkesan malah nanti tidak waspada, malah panik dan tidak tentu arah intinya. Nah, itu kita sebisa mungkin kita hindari karena itu malah bisa-bisa malah tidak menambah baik keadaan, malah memperkeruh suasana. Nah, yang kedua, sebisa mungkin share berita bagus, entah itu perkembangan positif, kesembuhan. Terlebih lagi kalau berita bagus itu berasal dari sumber yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu jauh lebih bisa memperbaiki suasana kita di tengah COVID-19 daripada kita ini disibukkan dengan men-share berita-berita buruk, berita-berita yang terkesan menakuti masyarakat. Nah, sebisa mungkin kita hindari. Juga pesan khusus nih untuk keluarga-keluarga di rumah, keluarga-keluarga di masyarakat desa. Ibu-ibu yang di rumah ini tolong dijaga, dijauhkan dari HP-nya ini, dijauhkan dari berita-berita negatif, karena selama ini ibu-ibu ini banyak lah intinya share-share berita negatif, status-status yang terkesan panik. Tidak hanya ibu-ibu, semuanya teman-teman masyarakat muda, pria dan semuanya, kita harus bersama-sama cermat dalam bermedia sosial. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus selalu memberikan support positif terhadap para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Nah, banyak sih yang bisa kita lakukan untuk mensupport tenaga medis. Tentu saja salah satunya yakni memberikan pujian atau memberikan dukungan secara verbal, entah itu melalui media sosial maupun secara langsung. Bisa kita support para perawat maupun dokter maupun apapun, sebisa mungkin tidak kita jauhi, tapi malah kita memberikan apresiasi. Syukur-syukur kalau kita bisa menggalang donasi untuk memenuhi kebutuhan medis.
entah itu APD, entah itu masker dan lain-lain, karena hal itu sangat membantu tenaga medis kita. Selain itu, mematuhi protokol kesehatan juga termasuk support terhadap tenaga medis, karena tidak menambah-nambahi pekerjaan dari para tenaga medis yang sudah selama ini sudah sangat keras. Mulai dari ketika wabah ini ditemukan sampai sekarang, tenaga medis masih belum istirahat untuk berusaha menangani permasalahan-permasalahan COVID-19. Yang keempat itu adalah dengan memberikan dukungan positif, terus perasaan yang positif terhadap para pasien atau korban COVID-19. Nah, dengan apa sih? Dengan ya kita tidak menjauhi mereka ketika mereka dikarantina, ya udah mereka dikarantina tanpa kita harus jauhi, jangan didekati itu pasien COVID. Tidak, itu malah nanti menambah, satu, menurunkan imun beliau pasien COVID, juga bersikap diskriminatif, sehingga itu membuat mental, selain kesehatan, mental juga sedikit terganggu lah dari stigma kita terhadap para pasien COVID. Sebisa mungkin kita malah memberikan dukungan, memberikan support, memberikan pasien, tidak malah menyalah-nyalahkan orang-orang yang terkena COVID ini, karena mereka juga tidak ingin kan sebenarnya terdampak penyakit COVID-19 ini. Apalagi kemarin di beberapa wilayah, beberapa lokasi sempat ada penolakan jenazahnya. Nah, itu jangan sampai terjadi di kita, masyarakat desa. Jangan sampai kita memusuhi pasiennya, yang musuh kita adalah penyakitnya. Nah, itu oleh karena itu kita harus selalu support, memberikan dukungan terhadap para pasien COVID-19. Baik, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau mencegah stigma negatif, stigma sosial terhadap COVID-19. Hal itu sangat berpengaruh, sangat berdampak positif jika kita benar-benar menerapkannya ya. Entah itu lebih kompak, output terakhirnya, dampak terakhirnya adalah menurunnya kasus COVID ini. Intinya seperti itu. Nah, semoga kita semua dijauhkan dari penyakit ini. Stay safe, semangat positif. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.